Oke guys, jadi gue udah selesai unboxing dan gue nggak mau kasih lihat kalian ini series apa. Dan yang pasti ini kan Power Color, tapi gue nggak mau kasih lihat ke kalian dulu. Ini tuh series berapa, karena ini surprise dan gue juga baru tahu ternyata ada series ini yang menurut gue beda-beda tipis sama 1660 Super, yang mana efisiensinya 11-12 lah sama 11 1660 Super. Dan thank you Jaya PC, karena gue memang order ini doang tapi dikasih headphone apa ini, EQ62S Tone Plus RGB gaming headset, dan di dalamnya dia headset yang terbaru ya, yang biasa ada USB dan kabel jack, tapi dia mesti pakai TRS tuh mikrofon dan headset dan speaker. Dan ini juga ada kaos ya, dikasih kaos. Buka dulu. Lumayan rezeki anak soleh nih. Barakuda, Skyhawk, Iron Wolf, Fire Kuda. Oke. Sepertinya all Zeiss. Oke lah. Sekali lagi thank you Jaya PC dari bonusnya. Lumayan. Nggak nyangka banget dapat ini. Pantesan tadi kok yang datang boxnya gede banget, kayaknya cuma beli satu. Oke, jadi sebelum ini gue pasang, kita ke HiveOS-nya dulu. Gue akan mereset overclock-nya biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena ini GeForce gue akan masukin di situ. Karena kan memang kurang satu slotnya di sana. Jadi biar full, semoga nggak ada masalah guys. Karena kalian tahu sendiri di channel ini setiap video pasti ada aja masalahnya. Oke, ayo kita ke web GUI HiveOS. Oke, kita udah di web GUI HiveOS. Jadi kita akan remove semua overclock ini dan stop miner, dan kita shutdown. Yang pasti ini watchdognya mesti dimatiin dulu biar nanti pas lagi mulai start lagi nanti nggak ke hit restartnya. Terus kita stop miner. Oke, dan kita remove. Set go to go, kita shutdown ya. Lihat nih, banyak bukti bahwa watchdognya bekerja dengan baik. Oke, jadi ayo kita colok GPU baru. Oke, jadi tadi gue udah siapin dulu PCI risernya. Ini gue akan pakai yang putih. Terus gue juga akan pakai PCI kabelnya ini ke Corsair RM750 gue nggak akan masukin ke PSU server karena satu, kendala kabelnya nggak nyampe, dan kedua gue nggak mau overkill banget karena 750 watt masa cuman kasih makan powernya satu GPU, jadi ya minimal 2 lah. Jadi ayo gue akan kasih lihat kalian ini adalah GPU apa. Moment of truth. Up. Jeng 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 jeng. Yes, 2060 12 GB. Kenapa gue beli ini? Karena gue udah cek juga di semua forum dan di beberapa grup, dan dia bisa hit 36 MAS, dimana itu kalau 1660 Super kan kita hitung rata dapatnya 31,7 ya, berarti itu selisihnya. Oke, sekarang kita hitung ini 36, berarti itu ada selisihnya 4,3, dimana itu 13%. Kalau kita hitung harga sekarang itu 1660 Super tuh di 8 juta, 13%-nya adalah kurang lebih 9 juta, dan ya gue dapat juga di harga 9 juta. Jadi menurut gue worth, udah sama kayak gue beli MAS nya 1660 Super. Dan ini juga running di 100 watt ya, 95, 95, 96, 98 ya. Dan overclocknya juga nggak terlalu tinggi banget. Oke, jadi kasih gue waktu buat pasang ini ke Momo Zero tuh.
Jadi kalian akan lihat ini terpasang di sana dalam waktu 24. Dia udah dipasang di sini. Jadi biar gue explain ke kalian apa aja yang gue kerjain. Jadi gue tambahin satu kabel PCI bawaan dari Corsairnya. Gue masukin ke sini menggunakan PCI splitter. Dan di sini dia gue taruh. Karena kalau taruh di sini dia jadinya nonggeng angkat, yang mana akan mengganggu aliran udara dari fan delta sini. Dan ini gue cantolin di sini karena dia tadi nutupin, jadi mau nggak mau pas gue beginin dia kayak kedorong. Jadi karena kabelnya agak kaku dia ngedorong ke sini, jadi dia kekunci otomatis. Dan ini gue sebenarnya agak-agak gimana ya, semua PCI-nya warna hitam tapi ini warna putih, semuanya warna hitam tapi ini sendiri warna putih. Kayak ada yang ganjel, cuman ya udahlah, apa boleh buat. Untuk sementara gue akan begini dulu karena nanti gue akan ganti ke racer putih cepat atau lambat semuanya. Jadi biarkan dia dulu satu di sana untuk mak. Dan rencana sih ini gue geser dikit karena gue kayaknya mau taruh kipas, karena yang di sini itu gue geser sedikit dan dia nggak dapat angin sama sekali. Nah, karena gue harus colokin kabel HDMI di sini dan sepertinya dan nggak dapat cukup ruang karena ketutup sama fan. Jadi mau nggak mau dia harus nggak dapat angin. Cuman is okay, masih bisa karena itu adalah yang temperatur yang paling rendah, yang 22 MAS, yang mana itu benar-benar nggak kerja keras. Oke, udah beres semuanya, udah ready to go. Jadi kita langsung power up dan kita langsung ke FOS. Tapi gua akan menggunakan, sekalian coba lah ya, sekalian coba barang gratisan ini. Gua akan pakai headset ini untuk recording di FOS web gue nya nanti. Oke, jadi ayo kita power up dulu. Seperti biasa power supply duluan, terus PSU nya. Tombol power untuk kalian guys. 2, 3, 4. Menyala dia. Oke, itu muter. Oke. Oke. Jadi kita akan coba dulu menggunakan headset ini. Yuk. Oke, sorry tadi agak lama karena gua harus tes mikrofon. Dan ini apa nih? Kan pasti begini dah. Ini CRM ini selalu begini nih. Kalau ada nambah GPU pasti ada masalah. Oke, kuning. Tapi kita nggak kuning kan? Di sini nggak kuning, masih hijau. Oke. Loh, ini dia running. Kasih gua surfing dulu di sini sampai gua dapatin jawaban yang menurut gua memuaskan dan akan gua coba. Firmware-nya di 212, 211, 1130. Oke, ingetin. Oke, ini juga di 1211 ya. 6212. Hmm, kernelnya malah ini terbaru, malah dia tetap nggak connect. Oke, jadi Nvidia update harus 470.103. 470.103. Oke. Kita ke hype dulu. Aduh, tengah malam.
Ini gue liat beberapa orang masih tetap mining walaupun dia nggak kebaca, tapi gue nggak mau. Yang ada nanti crash mulu. Tapi gue akan usahain dulu ini sampai beres. Oke, kasih gua waktu bentar ya buat beresin ini sampai dia nongol. Jadi gue punya feeling ini nggak mungkin driver aja, mungkin gue juga harus update OS versionnya. Oke guys, sebentar ya. Oke guys, akhirnya setelah setengah jam lebih gue cari-cari. Jadi gue kasih tahu dulu ke kalian. Tadi gue itu pertama update Nvidia driver terbaru dan ternyata lebih hancur. Ini jadi warna kuning dan semuanya nggak mau running sama sekali. Terus gua update OS-nya sama aja, nggak ada perubahan. Terus gua cek juga di ini di websitenya HypeOS di forum-forum gitu. Ternyata ada yang kasih tahu masalah RTX 2060 12 GB itu bukan di OS versionnya, tapi ada masalah di Nvidia driver. Jadi yang bisa baca 2060 12 GB ini ada di versi ini 470 103.01. Dan setelah gua downgrade, ini pun gua downgrade-nya butuh 2 kali 3 kali ya karena selalu unload-nya selalu gagal. Jadi gua pakai ini worker option, gua maintenance mode-nya gua pakai yang ini dulu without loading drivers. Habis itu gua reboot. Habis gua reboot dia setelah nyala gua have cell start baru di downgrade atau di upgrade drivernya dan akhirnya baru bisa. Jadi caranya gitu, mesti di maintenance mode dulu, terus di upgrade atau di downgrade pakai Hive Cell. Oke, ini udah 4 menit running dan semuanya udah jalan seperti semula. Dan ini mantap banget nih, 36, 98 watt. Nah, ini wangi-wanginya pasti temperaturnya tinggi kayak si Genward. Kayaknya ini fan-nya mesti gue set. Oke, besok siang aja lah. Jadi gue mau bagi dulu ke rig-nya, kasih lihat ke kalian dia seperti apa. Oke, ayo kita ke rig-nya dulu. Udah deh mining rig-nya dan sepertinya nggak ada masalah. Oke, jadi di penambahan GPU ini gue mau kasih tahu ke kalian satu berita buruk dan satu berita baik. Jadi gue akan kasih tahu berita baiknya dulu. Berita baiknya adalah dengan runningnya GPU ini secara official gue udah di 500 MAS atau setengah giga, yang mana di video gue sebelumnya itu gue udah kasih tahu kan, checkpoint gue adalah sebelum ETH POS proof of stake, itu gue ada di 500 MAS. Jadi gue udah mencapai checkpoint gue sebelum bulan 6, yang mana itu merupakan sebuah perjalanan yang sangat melelahkan tapi juga seru, karena setelah gue membuat target buat mindset dengan GPU ini harus mencapai 500 MAS, itu gue ketemu jalan yang mana gue bisa booster atau mempercepat perjalanan gue sampai setengah giga, yang mana proyeksi gue awalnya adalah di akhir bulan 6 gue baru bisa menyentuh 500 giga, tapi ya itu adalah lain cerita lain. Dan berita buruknya adalah ini adalah akhir perjalanan gua membeli GPU baru. Jadi sampai ETH POS atau bulan 6 tepatnya, sampai ETH bulan 6 merilis news terbaru tentang POS-nya dia, gua nggak akan beli GPU baru. Jadi sangat disayangkan dimana harga GPU sekarang lagi rendah banget. Menurut gua rendah karena gua awal terjun ke dunia mining itu semua harga udah gila, udah nggak ada ampun lagi. Bahkan pas pertama kali gua beli 1660 Super itu harganya 10,2 juta, dan sekarang itu harganya 8 juta. Itu jauh banget kan bedanya. Jadi kalau kalian masuk di timing gua dan lihat harga sekarang, itu pasti akan menggiurkan sekali. Jadi ya
itulah curhatan miner kecil seperti gua. Jadi sampai bulan 6 gua nggak akan nambah GPU kecuali gua memang ada kocek lebih dan gua mendapatkan harga yang benar-benar di bawah banget. Jadi itu adalah berita buruk. Jadi mungkin di beberapa video ke depan gua nggak akan gua nggak akan bikin video untuk nambah GPU dulu. Jadi sementara gua akan bikin video untuk ke kalian update sekitaran mining rig ini. Dan gue juga mulai berasa nih kan udah mulai banyak nih, dan di suhu ruangan sini ambience-nya itu panas. Tapi ya udah, oke, nanti itu gue akan ngomongin itu di video selanjutnya. Dan gue akan kasih tes ke kalian juga. Gue akan kasih lihat hasil tesnya juga ke kalian. Jadi seperti biasa guys, gue akan update ke kalian di 3060 12 GB ini besok jam 6 sore atau setelah 18 jam running. Oke, segitu dulu video kita hari ini ya. Jadi stay tune, ikuti terus perkembangan channel ini guys. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel ini, dan share juga ke teman-teman kalian. Mungkin teman kalian ada yang perlu masukan atau bingung mau mulai mining rig atau bingung mau pilih GPU apa. Karena di video gue ini atau di channel YouTube gue ini itu semua seputar tentang masalah troubleshooting, overclock, dan efisiensi. Karena itu adalah esensialnya dari mining. Oke guys, sampai jumpa di next video. Bye bye. Oke guys, jadi ini udah running 22 jam, udah hampir 24 jam. Oke, gue akan update ke kalian. Ini ada sedikit gajlukan, nggak tahu dari mana nih. Jadi ya it's okay lah, nggak ada masalah, dia benar-benar nggak terputus ya. Dari awal running 1,5, oke. Mulus kayak jalan tol. GPU ini nggak ada masalah sama sekali. Dan ini menurut gue sangat-sangat worth 36 MAS di harga 9 juta. Oke, jadi gue udah update ke kalian setelah 22 jam setengah dia running, dan gue akan kasih lihat ke kalian real wattage-nya itu berapa. Karena ini harusnya 100-an lah ya, 100 lebih harusnya, karena nggak mungkin dari sini, nggak mungkin 100% akurat, pasti ada. Kalau Nvidia pasti ada lebih, kurang lebih ya beda-beda 5 watt 10 watt lah. Oke, jadi let's go, kita ke screenshot Smart Life.